Cek Boleh tes sound mic-nya Om? ya. Ya, Ya. coba boleh Om. Cek. Oke, siap. Selamat Hmm. melayani Om. Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaatnya mana? Lihat kelihatan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, ya. Kami hamba Tuhan bisa bertemu kembali dengan jemaat GPDI Peniel, Batu Licin, dan malam hari ini adalah pendalaman Alkitab lanjutan, ya, lanjutan dari minggu yang lalu, ya, apa 2 minggu yang lalu tentang pembukaan meterai. Nah, pembukaan meterai itu waktu-waktu yang lalu meterai pertama, kedua, ketiga sampai keempat, ya ini kuda kuning hijau tentang antikristus. Dan malam hari ini kita langsung maju di dalam pembukaan meterai selanjutnya, yaitu mari saya baca di dalam Wahyu, kitab Wahyu, pasalnya yang ke-6. Saya baca di ayatnya yang ke-9, ya. Wahyu 6 ayat 9 itu eh, sambungan dari beberapa waktu yang lalu tentang meterai pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang saya baca ayatnya yang ke-9. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi?" Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Meterai yang kelima itu saya baca di dalam beberapa penafsiran terjemahan itu berbicara tentang bagaimana ada harga besar yang dibayar oleh para hamba Tuhan, para pemberita-pemberita Injil itu, yaitu tentang mati syahid, ya. Karena di dalam ayat yang baru kita baca tadi, meterai yang kelima ialah ada hamba-hamba Tuhan yang akan mati syahid, dibunuh, karena memang ini juga sudah menjadi nubuatan dari Yesus. Yesus pernah berkata, akan datang waktunya ada orang-orang yang akan membunuh kamu dan mereka menganggap bahwa mereka berbakti kepada Allah. Nah, bayangkan saudara-saudara. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang akan dibunuh dan mereka yang membunuh itu mereka menyangka bahwa mereka berbakti kepada Allah. Bayangkan paham yang seperti itu.
Bayangkan hamba-hamba Tuhan akan menghadapi ajaran-ajaran dari orang-orang tertentu yang mana kalau mereka bunuh hamba Tuhan, bunuh pendeta gembala, bunuh penginjil, mereka menyangka bahwa itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Nah, dan ini yang dikatakan pembukaan meterai kelima ini sudah sementara terjadi. Iya, kalau saya lihat di dalam Nigeria saja, itu tahun 2025 ini sudah ada sekitar 26.000 yang dibunuh, orang-orang Kristen yang dibunuh di sana. Kalau dikumpulkan sejak tahun-tahun sebelum tahun 2000, tahun belasan ya, 2011 sampai 2019, itu sudah banyak puluhan ribu, ya, sudah puluhan ribu orang-orang percaya itu eh, dibantai. Itu di negeri ya. Kalau di Indonesia itu kita masih jarang dengar sih. Cuman yang lumayan menghebohkan waktu tahun 94 itu ada orang Manado yang namanya Stanley. Stanley Goni itu dibunuh di daerah satu daerah ya. Dia ditarik di speedboat. Ketika dia turun dari kapal, dia sudah diincar dan dibunuh. Gara-gara hamba Tuhan ini, saudara-saudara, pada waktu dia khotbah, banyak yang bertobat. Bahkan ada yang membawa jimat-jimat mereka untuk dibakar. Nah, ketika pendeta Stanley ini, yang baru lulus sekolah Alkitab, dia akan membakar jimat-jimat yang ada bungkus kain. Nah, ternyata ada satu jimat yang dibakar, yang jimat itu dibungkus dengan kertas, kertas yang ternyata kitab suci dari sebuah agama. Dan kertas itu tidak terbakar sampai habis, ditiup angin mungkin ya. Jadi ada potongan kertas yang tidak terbakar habis, ditiup angin, sehingga muncul isu pendeta Stanley itu bakar kitab suci agama lain. Umat-umat pun terprovokasi. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh pendeta Stanley. Tapi saudara-saudara, di mana Stanley itu meninggal dunia, merebaklah informasi sampai ke Sulawesi Utara karena dia orang Sulawesi Utara. Merebak informasi sampai Sulawesi Utara dan Roh Kudus menggerakkan banyak sekali anak-anak muda seangkatan dengan dia untuk sekolah Alkitab dan berangkat ke Sumatera, sekolah Alkitab. Ya. Mereka berangkat ke sekolah Alkitab. Bahkan ada anak muda yang berkata, tolong saya mau sekolah Alkitab dan tempatkan saya di mana Stanley dibunuh. Jadi ketika mati syahid, hamba Tuhan ini mati syahid, maka itu dia mengobarkan semangat penginjilan bagi kaum muda gereja GPDI. Banyak sekali yang sekolah Alkitab dan banyak sekali yang berani mati. Itu pertama. Kematian mati syahid dari Stanley ini, dia memicu gelombang anak-anak muda untuk menginjil sekolah Alkitab. Itu pertama. Yang kedua, di mana daerah di mana Stanley ini meninggal dunia, sekarang telah terbuka gereja-gereja di sana. Jadi darah dari hamba Tuhan ini mati syahid, martir, ternyata menguntungkan pekerjaan Tuhan.
Nah, ini contoh-contoh yang apa mati syahid itu mulai mewarnai perjalanan gereja Tuhan sesuai dengan pembukaan meterai kelima. Jadi Alkitab itu tidak pernah salah. Inerensi Alkitab, Alkitab tidak pernah salah. Iya. Dan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, ya dan amin, pasti terjadi. Dan mati syahid ini sudah terjadi, bahkan sementara terjadi di Nigeria, dan juga akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Karena ayat ini berkata bahwa eh, ada banyak juga teman-teman dari orang-orang yang mati syahid ini akan dibunuh. Nah, itulah pembukaan meterai ke-5. Jadi harapan kami, Jemaat Peniel Batu Licin sudah sempat mencatat ya. Meterai pertama, kegerakan besar penginjilan. Meterai kedua, ya, itu ada kuda merah padam. Damai sejahtera dicabut dari bumi. Ketiga, kuda eh, kuda berikutnya yaitu tentang krisis ekonomi. Terus kuda berikutnya, meterai berikutnya tentang antikristus, kuda hijau kuning, ya. Kuda hitam itu krisis ekonomi. Kuda merah padam itu meterai kedua itu kerusuhan, saling bunuh, damai sejahtera diangkut. Meterai pertama itu kuda putih kegerakan besar penginjilan. Nah, jadi meterai kelima itu ya, pembukaan meterai kelima itu tentang bagaimana ada hamba-hamba Tuhan yang akan mati syahid, ya. Bukan meterai itu kelima ya. Nah, berikut pembukaan meterai yang keenam ayat 12 dikatakan begini. Lalu aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung dari bulu binatang dan bulan menjadi merah seluruhnya baik bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari dia." Dia Tuhan maksudnya yang duduk di atas tahta dan dari murka Allah, murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapa yang dapat bertahan? Pembukaan meterai yang keenam itu tanda-tanda sih sudah ada, yaitu gempa bumi, tsunami di mana-mana. Tapi itu belum, saudara-saudara. Yang mengerikan ketika meterai keenam itu benar-benar dibuka seluruhnya, maka kita akan mengalami melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ada tekanan psikologis yang luar biasa yang akan dialami oleh manusia. Ada ketakutan yang sangat luar biasa dialami oleh manusia. Karena coba lihat kita pertama gempa bumi mungkin sudah terbiasa dengan kita sudah biasa melihat gempa bumi ya. Nah, tapi di dalam ayatnya yang ke-12
Bukan saja gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam, ya. Tapi ada yang menafsir matahari menafsir matahari menjadi hitam ini, ada yang coba berani menafsir itu gerhana matahari. Tapi ini bukan proses alamiah seperti yang kita lihat dalam beberapa puluh tahun sekali terjadi, maka gerhana matahari yaitu apa posisi matahari dengan bulan dan bumi itu lurus. Sehingga ada satu benda besar yang menghalangi matahari. Sehingga itu waktu saya di Balikpapan ya. Tahun 2015 apa? Gerhana matahari total. Panas terik. Tiba-tiba suasana itu sudah seperti jam 6 sore. Matahari sudah mau terbenam. Memang ada yang foto matahari menjadi hitam. Nah, ya. Tetapi firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 6 itu bukan proses alamiah, tetapi tanda-tanda bahwa dunia akan segera kiamat. Jadi matahari yang warna hitam ini bukan bukan kalau bagi saya itu bukan gerhana matahari. Ini bukan proses alamiah biasa terjadi. Tetapi ini merupakan satu tanda besar bahwa dunia akan segera lalulah segera. Itu lagu Pantekosta ada itu kan? Sudahlah tentu dunia pasti lalulah segera. Tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hai anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya nanti karena kutuk. Itu ya, sudahlah tentu dunia pasti lalulah segera, ya. Jadi matahari menjadi hitam itu bukan gerhana itu saudara-saudara sebenarnya. Dan ini belum terjadi. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dia berwarna merah. Itu bulan warna merah seperti darah. Tetapi itu juga kan gejala alam. Karena besoknya bulan itu warna kuning kembali. Matahari menjadi hitam itu bukan gejala alamiah persebentaran. Demikian juga dengan apa? Demikian juga dengan bulan menjadi darah, merah darah. Itu bukan cuma persebentaran gejala alam, tetapi itu lebih ke memang tanda-tanda bahwa dunia ini memang sudah mau kiamat. Nah, diikuti dengan penglihatan apa dari Yohanes? Ayat 13. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila diguncang angin dan kencang. Kita belum pernah lihat kan bintang berjatuhan. Yang kita pernah lihat apa? Meteor. Semacam bintang itu dia jatuh, ada ekornya panjang. Saya berapa kali lihat itu ya. Tiba-tiba bintang jatuh. Tapi itu gejala alamiah. Biasa, saya sudah berapa kali lihat bintang jatuh. Tapi yang dimaksudkan dengan ayat ini memang semua bintang. Saya mau tanya, galaksi itu artinya apa? Galaksi artinya
Gugusan bintang-bintang yang ratusan miliar jumlahnya. Bayangkan itu. Galaksi. Ada galaksi Andromeda, terus ada galaksi Bima Sakti. Nah, Andromeda ini adalah galaksi yang terdiri dari gugusan bintang-bintang yang berapa jumlahnya? Ratusan miliar jumlahnya. Jadi kita bukan cuma seperti melihat meteor dia jatuh. Dalam satu malam mungkin dua meteor jatuh. Tapi ini, saudara-saudara, bintang-bintang ada ratusan miliar. Loh, kalau sudah berbicara ratusan miliar jumlahnya, kayak apa bumi ini diterpa oleh bintang-bintang itu? Satu meteor saja ada jatuh di Arizona, Amerika, saudara-saudara. Satu meteor jatuh, itu diameternya itu mungkin ada sekitar 10 meter. Sama dengan satu rumah. Meteor, bintang jatuh. Itu besarnya itu seperti ada yang seperti gedung gereja GPD Peniel Balik Tulicin. Besar sekali. Bayangkan kalau yang jatuh itu yang Alkitab katakan ratusan miliar jumlah batu-batu besar, bintang-bintang jatuh di bumi. Jadi apa bumi kita, saudara-saudara? Inilah kengerian-kengerian yang akan menimpa bumi. Wih, jangan-jangan di kota Batu Licin itu, ya, jangan-jangan karena ratusan miliar jumlah meteor bintang yang akan jatuh, Batu Licin mungkin ketiban dia mungkin ada sekitar 100 batu besar seperti rumah jatuh di Batu Licin. Oh, jadi apa kira-kira Batu Licin itu? Bisa ratusan yang meninggal dunia. Dan itu akan terjadi. Ngeri sekali saudara-saudara. Ya, ngeri. Nah, 14 Wahyu 6 ayat 14, langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Coba jemaat Peniel Batu Licin bayangkan, pernah lihat pulau? Firman Tuhan katakan dia akan tergeser, berpindah. Kenapa saudara-saudara? Langit digulung seperti, andai kata ini kitab, ya. Andai kata ini kitab, langit digulung seperti kitab. Proses menggulung langit. Gulung. Bayangkan ini. Bayangkan langit digulung seperti kitab. Haleluya. Coba besok pagi kita menengadah ke atas langit dan saudara bisa bayangkan langit yang kita lihat itu digulung, warna biru itu digulung dan gunung-gunung pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Kira-kira itu jadi tsunami enggak? Itu bakal jadi tsunami yang luar biasa. Kalau pulau-pulau itu bergerak, betapa gelombang ya menimbulkan gelombang pasang yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya saudara-saudara, di bumi ini mana yang lebih luas, daratan atau lautan? Mana yang lebih luas? Yang lebih luas adalah air. Bayangkan air yang lebih banyak dari daratan, pulau-pulau kecil itu, saya tidak tahu di Kalimantan Selatan itu ada enggak pulau-pulau kecil itu. Ya, kalau saya lihat di maps, nggak tahu ya. Ya, Batu Licin
Ada nggak pulau-pulau, contoh pulau itu ya? Saya mau coba Kalimantan Selatan. Kayaknya nggak ada pulau ya. Ini ada Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura. Ya, kalau saya lihat di tepian pantai, wah, rupanya, oh, nanti ada pulau itu di Setangga ke bawah, Pagatan, Semisir, Semaras, Oka-Oka. Nah, itu ada pulau, pulau-pulau besar, Laso Batu, Pulau Kerayaan. Ya, itu pulau-pulau itu ada pantai Pulau Kerasian, Pulau Kijang, ada pulau di Kalimantan Selatan. Itu katanya saudara-saudara, itu katanya, oh Kalimantan Timur itu ya. Kalimantan Selatan kayaknya saya lihat di sini ada pulau ya. Nah, kalau saudara melihat pulau di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan itu, ah itulah tergeser dia. Betapa mengerikan saudara-saudara. Ya. Ah, karena terlalu mengerikan situasi pada waktu itu, maka demikianlah firman Tuhan berbunyi begini, raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Banyak orang akan bersembunyi. Orang kaya, mereka sekarang lagi heboh sekarang kan. Ada yang mau coba lari ke planet lain. Ada orang terkaya di Amerika, dia mau coba buat pesawat untuk apa? Menghindari hari kiamat. Ya, dia mau coba pergi terbang ke planet lain karena bumi akan segera berakhir. Lari di sini, lari ke gua-gua persembunyian di gunung-gunung. Ya. Waktu firman Tuhan ini ditulis, saudara-saudara, waktu Alkitab ditulis, Yohanes menulis Alkitab, penglihatan-penglihatan itu belum ada teknologi penemuan planet-planet. Jadi bahasa sederhana Yohanes, orang-orang kaya, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa bersembunyi di celah-celah batu karang di gunung. Dia menulis gunung. Tapi kalau sekarang coba lihat Amerika mau coba jajaki planet apa? Planet yang terdekat dari bumi. Merkurius, Venus, bumi, Mars. Ah, Mars yang terdekat. Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto. Yang terdekat, yang terjauh itu Pluto. Nggak mungkin. Yang terdekat Mars. Amerika mau coba menjajakkan kaki ke planet Mars. Bulan saja mereka sudah pergi. Ya. Neil Armstrong sudah menjajaki astronot Amerika. Pertama, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Mereka sudah menapaki bulan. Hebat kan? Nah, mereka menjajaki buat pesawat. Saya lihat si siapa itu. Saya belum sempat baca. Orang terkaya di Amerika itu dia buat pesawat. Nggak tahu dia mau kemana ini. Ya. Orang-orang lari ke gunung-gunung, mau bersembunyi karena apa, saudara-saudara? Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan, menakutkan luar biasa. Orang-orang cari bersembunyi, tsunami naik puluhan meter karena pulau-pulau bergeser. Itu tanda-tanda kiamat. Dan meterai keenam itu belum di apa? Belum apa itu? Kalau penginjilan sudah mulai penggenapan. Tapi yang ayatnya yang ke 13, 14, 12, 13, 14 belum terjadi saudara-saudara. Wow, kita mungkin akan mengalami hal itu. Kita akan melihat dan itu sangat-sangat mengerikan. Dan ayat 16, mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari dia.
ketakutan, dan mereka mulai mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tetapi karena depresi yang luar biasa, mereka berkata, runtuhlah menimpa kami, hai gunung-gunung. Mereka begitu takut melihat hal itu. Pengen mati, saudara-saudara. Tapi di dalam pembukaan meterai berikut, ya, ada yang mau cari mati tetapi tidak mati-mati. Itu ya. Ya, ada yang mau suka mati tetapi maut tidak menghampiri mereka. Itu. Jadi itu meterai, pembukaan meterai ya, kelima dan keenam. Nah, yang terakhir, pembukaan meterai yang ketujuh itu di Wahyu pasal 8. Pembukaan meterai yang ketujuh, saya baca ayat pasal 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap di sorga. Kenapa, saudara-saudara? Saya lihat di dalam satu tafsiran, dia mengatakan bahwa karena kedahsyatan penghukuman mulai dilancarkan di bumi sampai surga itu, saudara-saudara, ada keheningan selama setengah jam. Betapa mengerikan penghukuman itu. Ya, sampai terjadi sunyi senyap di sorga. Kengerian yang sangat menakutkan. Ayat 2, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Sudah mau langsung disambung dengan peniupan sangkakala. Eh, Penghukuman-penghukuman. Wih, itu ada sepertiga dari laut menjadi darah. Nah, itu sudah mulai lebih mengerikan lagi ketika sudah masuk di dalam sangkakala, peniupan sangkakala. Kan ada tiga toh, tiga etape. Pertama, pembukaan meterai, meterai. Kedua, ya, pembukaan peniupan sangkakala, meterai sangkakala, dan yang terakhir ialah pencurahan cawan, bokor, murka Allah, cawan murka Allah. Itu mengerikan, itu kiamat, saudara-saudaranya, luar biasa. Jadi ayatnya yang kedua, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Jadi ada tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh bokor atau tujuh cawan penderitaan, cawan penyiksaan. Kenapa tujuh? Tujuh angka sempurna. Memang menakutkan sampai ketakutan manusia itu sangat-sangat sempurna ketakutannya. Tujuh, tujuh, tujuh. Itu, triple seven. Ya. Ayat 3, seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ketika terjadi peniupan sangkakala, saudara-saudara, maka akan ada peningkatan doa dari orang-orang percaya. Ada tafsiran di sini, doa, pujian, penyembahan, ya, penyembahan. Karena di situ ada banyak dupa yang dipersembahkan bersama doa. Ini bicara tentang apa? Ada pujian penyembahan yang naik, saudara-saudara. Jadi ketika penderitaan demi penderitaan akan diberlakukan di dunia ini, mari tingkatkan doa. Ya. Ada doa-doa yang dinaikkan supaya ada banyak orang juga yang percaya kepada Tuhan. Kengerian demi kengerian akan muncul. Gereja itulah yang akan berdoa kepada Tuhan. Supaya ada banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat.
Ada penyembahan, saudara-saudara. Makanya di akhir zaman ini, gereja kita jangan cuma terfokus kepada doa untuk kita, saudara-saudara. Mari kita juga fokus kepada doa-doa untuk mereka-mereka yang mungkin belum percaya. Demikian juga dengan pujian, penyembahan. Untuk apa penyembahan itu naik? Ya, hari Minggu saya sudah katakan kepada jemaat di tempat pelayanan saya, penyembahan itu dinaikkan itu. Tujuannya apa? Supaya dunia juga itu diselamatkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan ditarik oleh Tuhan lewat penyembahan gereja. Jadi, kalau kata kita itu menyembah Tuhan, itu berarti ada semacam permintaan kita kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum selamat. Baik doa syafaat maupun penyembahan yang naik ke sorga. Itu seperti dupa, saudara-saudara. Itu injury time. Gereja menjadi berkat. Kita tahu sama, kita tahu kan bapak-bapak di sepak bola itu ada yang namanya injury time. Apa artinya injury time itu? Saat-saat terakhir sebelum peluit itu dibunyikan, pring, ada injury time. Detik-detik terakhir. Demikian juga dengan gereja. Detik-detik waktu-waktu terakhir sebelum Tuhan datang menghukum dunia. Mari gereja naikkan doa, dupa yang berbau harum itu. Doa, pujian, penyembahan naik kepada Tuhan untuk menarik jiwa-jiwa itu datang. Pemulihan Pondok Daud, saudara-saudara, janji Alkitab itu, pada akhir zaman aku akan memulihkan, membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Itu untuk apa? Membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Supaya bangsa-bangsa lainnya itu datang menyembah Tuhan. Itu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Itu ada di Alkitab. Baik Amos maupun Kisah Para Rasul. Ya, itu. Coba saya karena baru hari Minggu, ayat ini yang terakhir sebelum kita doa ya. Itu pemulihan Pondok Daud itu ya salah satunya itu ya tentang eh, supaya orang-orang itu yang belum percaya itu diselamatkan. Sebentar, beberapa detik saya cari ya. Pemulihan Pondok Daud. Ketika untuk apa ya? Membangun kembali. Di sini kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 15 ayat 16. Saya baca untuk saudara ya. Kisah 15 ayat 16. Untuk apa kita menyanyi? Supaya umat banyak yang datang percaya kepada Yesus. Kisah para Rasul 15 ayat 16. Saya baca untuk saudara. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian, ayat 16, Kisah 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Bahkan segala bangsa yang atasnya namaku disebut, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Untuk apa Pondok Daud pujian penyembahan naik ke sorga?
supaya semua orang lain mencari Tuhan. Jadi kalau di dalam Wahyu tadi, Wahyu pasalnya yang ke-8, itu ada dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu, supaya apa? Supaya ada banyak orang-orang yang itu injury time, kemenangan jiwa-jiwa. Siapa yang melakukan pujian penyembahan itu? Gereja. Makanya visi kami untuk gereja kami di GPD Raja Wali Kanonang di kampung saya itu, Roh Kudus menyuruh saya, kata hati itu menyuruh saya untuk apa? Bawa ini gereja ini menjadi gereja yang menyembah, menyongsong hari kiamat itu. Untuk apa? Gereja itu mulai dipulihkan itu Pondok Daud. Pondok Daud itu beda dengan Tabernakel Musa dan Ka'bah Soleman. Pondok Daud itu cuman kelambu, cuman tenda sederhana. Tetapi ada ribuan orang yang memuji menyembah Tuhan di sana. Makanya itu yang akan dibangun kembali. Itu yang akan dipulihkan. Bukan tabernakel Musa yang dipulihkan. Bukan Ka'bah Soleman, baik Allah yang megah itu yang dipulihkan. Tapi bangunan yang sangat sederhana. Di bawah tenda terpal, di tenda kelambu kain itu. Ada tabut perjanjian Allah di situ. Ya. Kalau di tabernakel Musa, hanya imam besar Harun yang bisa masuk. Ya, tetapi di Pondok Daud itu semua boleh mendekati kemah itu dan menari-nari, menari-nari, memuji. Bani Asaf saja ada berapa ratus orang. Ada puluhan ribu orang yang mengelilingi tenda yang sederhana itu. Pondok kemah yang sederhana itu. Ngapain mereka di sana? Pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi pembukaan meterai yang ketujuh dalam Wahyu pasal 8 ada dupa dan doa gereja mari. Kita jangan lagi urus-urus tentang apa hal-hal yang tidak terlalu berguna. Ya, mari jemaat datang di gereja, uruslah penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan mental pengemis datang di gereja hanya berharap Tuhan berkati, memberikan persepuluhan supaya mereka diberkati. Itu udah bukan zamannya lagi kita punya iman seperti itu. Mari jemaat GPD Penel Batu Licin, iman saudara itu datang di gereja bukan mencari sesuatu atau meminta sesuatu, tapi beri yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu? Penyembahan anak domba Allah. Kita sembah dia di sana. Supaya apa? Suku-suku bangsa datang juga menyembah Tuhan. Tugas gereja akhir zaman sebelum dunia kiamat meningkatkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya harap jemaat GPD Batu Licin, Peniel Batu Licin akan berbanding lurus dengan nubuatan firman Tuhan. Saya yakin itu gembala, ya, ibu gembala, seluruh pelayan-pelayan sudah bukan zamannya lagi untuk berkelahi dalam gereja, tidak tidak senang jemaat satu dengan jemaat yang lain. Sudah tinggalkan semua itu. Kita majukan gereja kita ke era baru, yaitu gereja yang limpah dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di sana ada dupa yang dibakar. Makanya ada doa-doa sebelum firman Tuhan itu bilang apa? Biarlah pujian penyembahan kami merupakan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari bakar dupa. Apa itu? Pujian penyembahan kepada Tuhan. Doa dinaikkan. Doa syafaat supaya apa? Orang-orang yang belum percaya Yesus di daerah Batu Licin bisa datang. Ya. Kambing kedar Nebayot berkumpul di rumah Tuhan. Akan tiba saatnya itu terjadi untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Menyemarakkan apa? Semarak apa di dalam rumah gereja? Pujian penyembahan. Kedar dan Nebayot akan mendatangi Peniel Batu Licin. Makanya tingkatkan doa, tingkatkan pujian penyembahan. Dan saudara akan lihat gereja saudara, Peniel Batu Licin, tidak akan bisa lagi menampung jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ini penggenapan firman Tuhan. Apa yang sudah ditulis di dalam Wahyu pasal 8, itu akan terjadi saudara-saudara. Sebelum penyiksaan demi penyiksaan datang, injury time, gereja itu harus menjadi pemuji dan penyembah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya menolong jemaat Gembalah dan jemaat Peniel Batu Licin. Sehingga pesan firman Tuhan malam hari ini dan penjelasan tentang meterai yang terakhir malam hari ini, jemaat terbuka mata rohani mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat, pulihkan Pondok Daud di Peniel Batu Licin. Biarlah akan ada kemenangan-kemenangan jiwa yang banyak di waktu-waktu yang akan datang. Dalam nama Yesus, kami sudah sampaikan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Om untuk pelayanannya malam hari ini. Terima kasih. Salam buat keluarga dan jemaat di Manado. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Izin saya NBT. Ya.